Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan membahas lagi tentang anatomi sistem pernapasan. Nah, ini sistem yang penting juga bagi tubuh kita dalam rangka menyiapkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, untuk itu kita akan melihat beberapa hal yang ingin kita bicarakan, di antaranya fungsi utama dan tambahan sistem pernapasan, kemudian pengertian respirasi, anatomi jalan napas atas bawah, membran pleura, kemudian otot-otot pernapasan, pengaturan pernapasan, dan mekanika pernapasan. Mekanika pernapasan kita akan bahas nanti di eh, pembahasan tentang fisiologi sistem pernapasan. Yang pertama, fungsi utama pernapasan adalah untuk mengambil oksigen dari atmosfer, kemudian dimasukkan ke dalam sel-sel tubuh, dan untuk mengeluarkan karbon dioksida yang dihasilkan dari metabolisme sel tubuh ke atmosfer. Itulah fungsi utama pernafasan. Atau yang paling tepat adalah fungsi pertukaran gas-gas ya, antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, di samping itu ada juga fungsi tambahan dari sistem pernafasan, di antaranya produksi wicara, kemudian keseimbangan asam basa, pertahanan tubuh dari benda-benda asing, terutama yang akan masuk melalui jalan napas. Kemudian yang berikutnya pengaturan hormonal tekanan darah. Jadi di paru-paru itu ada satu enzim yang dihasilkan oleh paru-paru manusia yang berguna untuk mengkonversi atau mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 yang merupakan vasokonstriktor yang berperan penting dalam pengaturan tekanan darah. Kemudian proses respirasi kita bagi menjadi 4. Yang pertama adalah ventilasi pulmonar. Apa itu ventilasi pulmonar? Ventilasi pulmonar adalah proses keluar masuknya gas dari atmosfer menuju ke paru-paru, demikian juga sebaliknya. Itulah ventilasi. Nah, sementara respirasi eksternal adalah proses pertukaran gas-gas antara alveoli paru dan kapiler alveoli paru. Respirasi internal adalah proses pertukaran gas antara kapiler arteri di seluruh tubuh dengan jaringan interstisial yang terletak di luar kapiler arteri di seluruh tubuh. Nah, sementara respirasi seluler adalah proses pemanfaatan atau penggunaan oksigen untuk metabolisme. Misalnya metabolisme karbohidrat yang hasil akhirnya adalah karbon dioksida. Jadi oksigen digunakan untuk metabolisme sel, sementara karbon dioksida adalah hasil dari metabolisme sel. Inilah 4 pengertian atau istilah dalam proses respirasi. Ada ventilasi, respirasi eksternal, internal, dan seluler. Difusi merupakan perkara penting juga dalam proses pertukaran gas-gas. Difusi mengacu kepada berpindahnya gas dari bagian konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Misalnya oksigen. Oksigen ini tinggi di alveoli paru-paru. Sementara karbon dioksida
di kapiler alveoli rendah. Nah, oleh karena itu oksigen akan berpindah atau berdifusi dari alveoli paru menuju ke kapiler alveoli paru. Sebaliknya, karbon dioksida tinggi di kapiler alveoli paru dan di alveoli paru rendah, sehingga karbon dioksida difusi dari kapiler alveoli paru menuju ke alveoli paru-paru. Demikian juga nanti di kapiler sel jaringan ya seluruh tubuh, tentu oksigen akan berpindah dari kapiler menuju ke sel jaringan dan karbon dioksida akan berdifusi dari sel jaringan menuju ke kapiler. Berpindahnya gas-gas ini disebabkan karena perbedaan konsentrasi di kedua sisi bagian yang kita sebut dengan gradien konsentrasi. Sementara perfusi mengacu kepada proses di mana darah yang kekurangan oksigen atau darah deoksigenasi mengalir ke paru melalui arteri pulmonalis paru, kemudian mengalami reoksigenasi atau penambahan oksigen, sehingga darah tersebut kita katakan dalam keadaan perfusinya baik atau perfusinya normal. Yang seterusnya darah itu akan disebarkan sebelum ke seluruh tubuh, tentu akan melewati atrium kiri dan ventrikel kiri, kemudian akan dipompa menuju ke seluruh tubuh, yang merupakan darah yang telah teroksigenasi. Jalan napas dibagi menjadi dua bagian. Ada jalan napas atas dan ada jalan napas bagian bawah. Kalau kita lihat gambar ini, napas atas terbagi menjadi dua. Yang pertama rongga hidung atau nasal cavity atau kapur nasi. Yang kedua adalah faring. Ya, faring. Nah, faring ini merupakan persimpangan sebenarnya antara jalan napas dan jalan makan. Kemudian yang jalan napas bagian bawah ada laring, ada trakea, kemudian bronkus, nanti akan menjadi bronkiolus dan terakhir alveolus ya, alveolus. Nah, itu merupakan jalan napas bagian bawah. Nah, untuk jalan napas bagian atas, kalau kita lihat secara seksama, yang pertama kita akan bahas tentang rongga hidung dulu, rongga hidung. Nah, ini rongga hidung. Rongga hidung dimulai dari lubang hidung atau naris. Ini merupakan lubang hidung. Terdapat dua lubang hidung kita dan normalnya sama ukuran atau sama besarnya lubang hidung. Kemudian ada vestibula. Nah, ini merupakan rongga depan. Rongga depan di jalan napas kita di hidung. Kemudian akan masuk ke ruangan yang cukup besar ini, ruangan rongga hidung, yang mana terdapat lipatan-lipatan kecil ini, lipatan-lipatan tulang, yang mengandung lapisan-lapisan mukosa yang berperan dalam proses penyaringan udara yang akan masuk ke jalan napas. Jadi di samping mukosa terdapat juga nanti bulu-bulu hidung yang bertugas atau berguna untuk menyaring udara-udara pernapasan. Nah, lipatan-lipatan kecil ini kita sebut dengan kongka. Nah, ada kongka bagian atas, kongka superior, ada kongka bagian tengah, kongka medial, dan ada kongka bagian bawah ya, atau kongka inferior. Kemudian di antara kongka ada lekukan-lekukan yang kita sebut dengan meatus. Nah, karena di atas
disebut dengan meatus superior, di tengah meatus inferior, dan di bagian bawah disebut dengan meatus inferior. Jadi rongga hidung selain ada bulu hidung, kemudian selaput mukosa atau lendir, terdapat juga kongka dan meatus. Nah, adanya struktur seperti ini memang untuk memaksimalkan fungsi penyaringan partikel-partikel debu yang terhirup bersama dengan udara ketika bernapas. Dan pada bagian belakang juga terdapat ruangan atau rongga bagian belakang yang kita sebut dengan koana. Ya, rongga depan vestibula, rongga belakang adalah koana. Kemudian di sini juga terdapat sinus paranasal ya. Sebenarnya ada 4 sinus paranasal ini. Ada sinus frontal di bagian tulang dahi. Jadi sinus itu ruangannya atau rongga yang dibentuk oleh tulang-tulang. Ada sinus frontal di tulang dahi, ada sinus sphenoid di tulang baji, dan ada sinus ethmoid ya. Sudah kelihatan di gambar ini di depan tulang laci, tepatnya di bagian pangkal hidung. Kemudian ada sinus lagi satu, sinus maxillaris. Ya, di tulang pipi, eh, di tulang rahang atas ya, kiri dan kanan. Sinus maxillaris. Nah, kemudian setelah itu di bagian tenggorokan ini atau di bagian faring kita, ya di bagian faring ini terdapat beberapa bagian faring. Nah, yang pertama adalah bagian nasofaring. Bagian nasofaring merupakan bagian yang berdekatan dengan muara rongga hidung kita, disebut dengan nasofaring. Kemudian ada orofaring, bagian faring yang bersebelahan dengan rongga mulut. Ya, dan ada laringofaring, bagian faring yang bersebelahan dengan atau berada di bagian laring. Disebut dengan laringofaring. Nah, faring merupakan persimpangan jalan napas dan jalan makanan. Selain itu di bagian-bagian jalan napas atas ini juga terdapat uvula ya. Uvula ini, nah ini uvula. Uvula ini sama dengan sering kita sebut dengan anak lidah, anak lidah. Nah, tujuan dari uvula ada di sini adalah ketika kita menelan makanan, maka uvula akan melengkung ya atau akan tertarik ke belakang dan ke atas sehingga uvula akan menutupi jalan napas sehingga makanan atau minuman tidak kembali atau masuk ke rongga hidung. Nah, uvula ini merupakan perluasan dari palatum soft ya atau langit-langit lunak dari rongga mulut. Kalau ini langit-langit yang keras. Nah, kemudian juga di faring terdapat tonsil. Ya, ada tonsil palatin, ada juga tonsil lingua. Tonsil berperan dalam pertahanan lokal. Ya, pertahanan lokal. Nah, itulah rongga hidung dengan faring. Nah, kemudian laring ada epiglotis. Nah, ini epiglotis semacam katup atau daun katup ya, yang berperan penting dalam menutup laring ketika kita menelan makanan. Nah, sehingga tadi makanan minuman tidak masuk ke jalan napas dan akan masuk ke esofagus atau jalan makanan. Ya. Kemudian di laring juga terdapat pita vestibular.
dan terdapat juga pita suara atau vokal fold. Kemudian terdapat juga di sini tulang-tulang rawan yang membentuk jakun kita. Ada kartilago tiroid dan ada kartilago krikoid. Inilah jalan napas bagian atas ya. Ada rongga hidung dan ada faring. Nah, ini kita lihat secara lebih jelas lagi bahwa di rongga hidung itu terbuat dari tulang dan tulang rawan yang tertutup dengan kulit. Kemudian terdapat rambut yang berperan dalam memblokir masuknya debu. Kemudian, nah, terdapat juga septum nasi. Septum nasi ini dibentuk dari piringan tulang etmoid atau tulang tapis dan vomer ya, vomer, tulang mata bajak yang membentuk seperti mata bajak di bagian depan hidung kita. Nah, kedua tulang inilah yang bentuk septum nasi atau menjadi sekat yang memisahkan uh, rongga hidung sehingga menjadi dua, rongga hidung kiri dan rongga hidung kanan. Nah, kemudian lapisan mukosa hidung tersusun dari epitel bersilia ya, dari jaringan atau selaput atau jaringan pelindung di bagian luar, di bagian atasnya atau sepanjang rongga hidung terdapat epitel bersilia yang ada rambutnya, kemudian mengandung juga sel goblet yang berguna untuk mensekresi atau menghasilkan dan mengeluarkan lendir ke rongga-rongga hidung. Nah, tujuannya untuk itu tadi itu pertahanan, pertahanan tubuh dari benda-benda asing yang terhirup bersama dengan udara pernapasan. Kemudian di rongga hidung itu terdapat kongka, sudah kita bahas tadi di awal. Kemudian terdapat juga nervus olfactoris, saraf kranial pertama. Nah, ini gambarnya, ini nervus olfactoris. Jadi kalau bagian mukosa rongga hidung kita dalam keadaan normal, maka kita akan mencium semua aroma, baik aroma yang harum ataupun aroma yang busuk misalnya, kita akan cium semua. Tapi ketika mukosa atau selaput lendir rongga hidung mengalami penebalan akibat misalnya flu atau sekarang yang lagi tren kan di masa kita ini COVID misalnya, nah, maka kita akan kehilangan penciuman. Kenapa kehilangan penciuman? Karena reseptornya tertutupi oleh eh, tumpukan-tumpukan lendir yang menutupi permukaan reseptor olfaktoris, reseptor penciuman. Kemudian terdapat juga tadi saya bahas di awal adalah sinus paranasal. Ya, ada sinus frontal, kemudian ada sinus etmoid, ada sinus sphenoidal, dan ada sinus maxillaris. Kemudian faring. Faring merupakan tabung berotot yang terletak di posterior hidung dan rongga mulut dan di bagian anterior dari tulang tulang leher. Dibagi tiga ya, nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Kemudian di faring juga terdapat tuba eustachius. Ya, terdapat tuba eustachius. Tuba ini adalah saluran yang menghubungkan telinga bagian tengah dengan faring. Gunanya untuk menyeimbangkan tekanan udara antara atau di ruangan telinga bagian tengah. Kemudian terdapat tiga tonsil di faring, ada tonsil faringeal, tonsil palatin, dan tonsil lingua. Kemudian laring. Laring disebut juga dengan kotak suara. Gunanya sebagai lintasan udara antara faring dan trakea. Nah, pita suara ini terdapat atau terletak pada laring.
Pita suara dibentuk oleh epitel squamosa bertingkat. Jadi jaringan epitel yang pipi gaping tapi dia bertingkat. Nah, ini contohnya. Nah, ini eh, adalah vokal vol ya, pita suara sejati namanya. Kemudian bagian ini adalah pita suara palsu atau pita ventrikular. Nah, sementara ini adalah glotis, glotis, semacam ruangan yang terdapat dalam laring. Ada referensi mengatakan bahwa glotis ini merupakan batas antara jalan napas bagian atas dan jalan napas bagian bawah. Kemudian di lari juga terdapat epiglotis. Nah, ini epiglotis ini semacam daun ini, daun katup yang berguna untuk menutupi jalan napas ketika menelan makanan. Letaknya di atas laring. Kemudian laring mengandung mukosa epitel bersilia. Jadi ada juga bulu-bulu halusnya ya di laring itu. Nah, mukosa untuk menangkap lendir tadi itu, sementara mukosa untuk menangkap partikel-partikel benda asing yang masuk ke laring. Kalau misalnya di hidung tadi lolos ya, maka masih ada laring, mukosa laring. Kemudian masih ada juga epitel bersilia yang akan menyapu benda-benda asing tadi, kemudian diarahkan menuju ke faring. Tadi lupa, faring kan terdapat refleks batuk di situ. Jadi rongga hidung ada refleks bersin, di faring ada refleks batuk. Nah, bersin batuk tujuannya untuk membersihkan jalan napas dari benda-benda asing. Sehingga nanti yang akan masuk ke paru-paru itu benar-benar setelah tersaring. Kemudian sepanjang jalan napas ini, terutama rongga hidung, ada fungsi penyaringan, kemudian ada fungsi menghangatkan, dan ada fungsi melembabkan udara. Jadi udara pernapasan disaring, kemudian dihangatkan dan dilembabkan. Sehingga nanti masuk ke paru-paru kita di alveoli, suhunya sesuai dengan suhu tubuh. Kemudian terdapat tulang rawan, tiroid dan krikoid. Ya, ini tulang rawan. Tiroid dan ini tulang rawan krikoid ya. Ini krikoid, nah, ini tulang rawan tiroid. Ini tampak depan, ini tampak belakang, dan ini tampak dari sisi ya, sisi samping. Nah, ini kelihatan ini epiglotis yang penting dalam mencegah makanan masuk ke jalan napas. Kalau epiglotis ini lambat menutup misalnya ya akan ada timbul refleks batuk. Sehingga benda-benda asing tadi itu makanan ataupun minuman misalnya tidak akan masuk ke trakea. Kemudian bagaimana keadaan pita suara kita kalau bernafas dan berbicara? Nah, saat bernafas pita suara akan terbuka seperti ini. Ya, sehingga udara bisa masuk ke trakea. Sementara kalau kita berbicara, nah pita suara akan menutup seperti ini, ya, sehingga udara tidak akan masuk ke dalam trakea. Jadi antara bernapas dan berbicara dua keadaan yang berbeda. Seseorang ketika bernapas maka tidak bisa berbicara, demikian juga sebaliknya, ketika berbicara maka tidak bisa bernapas. Baik, kita pindah ke trakea ya, trakea. Sini katakan dengan pohon trakea dengan pohon bronkus. Ya, trakea ini lanjutan dari laring dengan panjang 10 sampai 13 cm. Kemudian memiliki 16 sampai 20 tulang rawan yang berbentuk huruf C. Ya, di bagian depan ini ada tulang rawan di sini.
Sementara di bagian belakangnya itu kosong ya, kosong, tidak ada. Dan di belakang itu bersentuhan dengan esofagus. Esofagus dari jalan makanan. Kemudian trachea juga mengandung epitel bersilia dan juga terdapat sel goblet. Jadi penting semua ini dalam proses melindungi jalan napas dari partikel-partikel asing. Nah, kemudian silia menyapu benda asing menuju faringnya untuk dibatukan. Dan di bagian percabangan ini antara trachea dengan bronkus kiri kanan terdapat karina. Ini juga area yang sangat sensitif ya terhadap benda-benda asing. Sehingga nanti udara pernapasan yang masuk ke bronkus, baik itu bronkus kiri dengan bronkus kanan, benar-benar sudah bersih dari partikel-partikel debu, benda-benda asing yang masuk adalah udara-udara pernafasan. Kemudian bronkus. Bronkus cabang dari trachea yang memasuki paru kiri dan memasuki paru bagian kanan. Nah, ini trachea tadi. Dan percabangan berikutnya adalah bronkus. Ya, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Kemudian masih terdapat tulang rawan berbentuk C dan masih ada juga epitel bersilia yang berguna untuk menyapu benda-benda asing ke trachea, dan trachea juga memiliki epitel bersilia juga akan disapu terus ke laring sampai nanti ke faring untuk dibatukan, dikeluarkan lewat batu. Ya, bukan hanya benda-benda asing, termasuk lendir-lendir yang berlebihan juga begitu. Kita akan keluarkan lewat dahak dan seterusnya. Kemudian bronkus dibagi menjadi beberapa bagian. Cabang pertama dari bronkus, cabang pertama dari trachea ini ya, nah, dikatakan dengan bronkus, disebut dengan bronkus primer. Nah, kemudian cabang keduanya disebut dengan bronkus lobaris sekunder. Ya. Dan cabang ketiga disebut dengan bronkus segmental tersier. Kenapa? Karena dia masuk kepada segmen-segmen masing-masing paru-paru kiri dan kanan. Berikutnya cabang bronkus yang paling kecil disebut dengan bronchioli. Nah, ciri khasnya bronchioli ini tidak lagi mengandung tulang rawan. Tidak mengandung tulang rawan. Berikutnya paru-paru. Paru-paru terletak di kedua sisi jantung di rongga dada. Dikelilingi oleh tulang-tulang rusuk. Paru-paru kanan dan paru-paru bagian kiri. Nah, paru-paru kanan itu terdapat 3 lobus atau 3 bagian ya, 3 lobus atau 3 bagian. Ada bagian atas lobus superior, ada bagian tengah lobus medial, dan ada bagian bawah lobus inferior. Untuk paru-paru bagian kanan. Nah, paru-paru kiri hanya ada 2 lobus, lobus superior dan lobus inferior. Masing-masing lobus dipisahkan oleh visura interlobaris. Kemudian dasar atau basis paru-paru bertumpu pada diafragma, sementara apeks atau puncak atau ujung atasnya pada tingkat klavikula. Kemudian ada hilus. Apa itu hilus? Lekukan di permukaan medial paru-paru. Nah, ini namanya hilus, lekukan di permukaan tengah dari paru-paru. Nah, di hilus ini tempat masuknya beberapa pembuluh darah. Di antaranya arteri pulmonalis, kemudian vena pulmonalis superior, vena pulmonalis inferior, kemudian terdapat juga bronkus kiri. Inilah area yang disebut dengan hilus.
Nah, kemudian bronkus primer juga dan arteri serta vena pulmonal memasuki paru-paru di bagian hilus. Berikutnya membran pleura. Membran pleura ini membran yang melapisi paru-paru. Nah, terbagi menjadi dua bagian. Ada pleura parietal, selaput yang melapisi bagian luar paru-paru yang berhubungan dengan dinding dada, dan ada pleura visceral, selaput bagian dalam yang melapisi paru-paru yang berhubungan dengan permukaan organ paru-paru itu sendiri. Kemudian di antara membran pleura tadi itu parietal dengan visceral terdapat cairan serosa atau cairan pleura yang berguna untuk mencegah gesekan dan membuat dua membran bersama-sama saat bernafas. Jadi ini gambar paru-paru, kemudian diambil gambar ini, dipindahkan ke sini. Ya, ini paru-paru. Nah, ini jantungnya, jantung ini bagian paru-paru. Nah, ini bagian luar, ini disebut dengan pleura parietal. Kemudian yang warna merah ini bagian dalam, lapisan dalam disebut dengan pleura visceral. Dan di sini terdapat cairan pleura yang melumasi organ paru-paru kita. Kalau di jantung kemarin kita bahas adalah eh, perikardium. Ada parietal, ada perikardium visceral. Di tengah-tengah rongga perikardium terdapat juga cairan perikardium untuk melumasi jantung. Nah, kalau paru-paru namanya eh, pleura. Cairannya cairan pleura. Berikutnya alveoli. Ini kantong udara paru-paru. Alveoli adalah unit fungsional paru-paru. Kenapa? Karena di sini terjadi pertukaran gas-gas ya, antara oksigen dan karbon dioksida. Kemudian terdapat juga makrofag. Jadi kalau tadi itu benda-benda asing yang tetap lolos melewati jalan napas, faring, rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, kalau mencapai alveoli, maka di sana terdapat makrofag yang berfungsi untuk memfagosit ya, memakan atau menghancurkan benda-benda partikel-partikel asing tadi itu, termasuk mikroorganisme. Kemudian setiap paru memiliki kurang lebih 300 juta alveolus. Kemudian total luas permukaannya kalau dibelah ya, kemudian disambung-sambung itu diperkirakan 700 sampai 800 kaki persegi atau seukuran luas lapangan tenis. Sehingga luas permukaan alveoli yang demikian besar ini memaksimalkan proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, ini contohnya ini ya. Ini alveoli paru-paru kita atau kantongnya ini kan. Kemudian ini ada alveoli yang kecil-kecil. Kemudian terdapat pembuluh darah ya kapiler. Ada arterinya, ada venanya. Jadi sini nanti ada proses pertukaran gas-gas itu. Oksigen akan berdifusi dari alveoli menuju ke kapiler, sementara karbon dioksida akan difusi dari kapiler vena ini menuju ke alveoli. Kemudian setiap alveolus dikelilingi oleh jaringan kapiler paru yang terbuat dari epitel squamosa sederhana. Maksudnya jaringan kapiler paru-paru itu memiliki sel epitel yang gepeng pipi ya, dan hanya satu lapis saja. Kenapa demikian? Karena di sini akan ada nanti proses pertukaran gas-gas tadi itu, sehingga ya semakin kecil itu lapisannya maka semakin mudah proses difusi gas-gas. Demikian sebaliknya kan semakin tebal itu lapisan baik itu alveoli ataupun kapiler maka akan semakin eh, memperlama proses difusi. Sehingga alhamdulillah ya Allah susun kita punya alveoli parokapilernya ini hanya satu sel, satu lapis saja epitel pipi atau gepeng, satu lapis saja.
Nah, ini sel alveoli dibagi menjadi dua bagian ya. Ada sel alveoli tipe satu. Ini yang mengisi dinding alveoli kita. Ya, sel alveoli tipe satu ya. Ya. Tersusun juga dari sel epitel squamosa sederhana, sama dengan tadi kapilernya itu. Kemudian di ruang antara kelompok alveoli terdapat jaringan ikat elastis yang penting bagi proses pernafasan. Nah, ini jaringan ikat elastis yang penting dalam proses pernafasan sehingga alveoli bisa mengembang dan mengempis. Kemudian setiap alveolus dilapisi dengan lapisan tipis jaringan cairan. Sehingga jaringan cairan ini akan meningkatkan tegangan permukaan alveoli. Maksudnya begini, di alveoli atau alveolus ini kan lapisan bagian luar ya, yang merupakan sel tipe satu dan terdapat jaringan elastis di sini kan. Nah, jadi lapisan-lapisan ini juga terdapat di situ lapisan atau cairan jaringan dalam alveolus kita. Nah, sifat cairan jaringan ini sebenarnya dia akan saling eh, berikatan ya, berikatan. Sehingga kalau itu terjadi maka alveolus akan kempes, akan kolaps. Kalau kolaps akan sulit udara masuk ke dalam alveoli atau alveolus, akan susah masuk. Nah, itu namanya dengan adanya jaringan cairan itu menyebabkan meningkat tegangan permukaan dalam alveoli paru-paru sehingga paru-paru bisa kolaps atau kempes. Contoh gambar misalnya seperti kaca. Kaca, dua kaca kita letakkan air di situ maka dia akan saling mengikat dan susah untuk kita pisahkan. Nah, itu tidak boleh terjadi pada alveoli paru, tidak boleh terjadi. Paru-paru tidak boleh kempes seperti balon atau bersentuhan seperti kaca, dua kaca di dua objek gelas atau kaca bersentuhan dengan air di tengah-tengahnya. Alveoli paru tidak boleh seperti itu karena akan berbahaya sekali. Nah, sehingga alhamdulillah ya oleh Allah diciptakan ini satu zat ya yang namanya surfaktan yang disekresi oleh sel alveoli tipe 2. Nah, guna surfaktan ini adalah untuk mencegah tegangan permukaan dari jaringan cairan di dalam alveolus paru-paru kita. Nah, biasa kalau bayi itu akan matang paru-parunya pada akhir-akhir usia kehamilan. Sehingga bayi-bayi yang prematur memiliki resiko akan mengalami kolaps alveoli. Itulah gunanya kita, gunanya ibu hamil itu melahirkan dalam keadaan cukup bulan ya, cukup usia kehamilan. Yang berikutnya otot-otot pernafasan. Sebelum ke otot pernafasan, kita kembali ke sini dulu ke bahasan ini ya, bahasan kita kembali ke sini dulu. Nah, ini tadi ada trakea kemudian bronkus. Bronkus ini kemudian bercabang menjadi bronkus lobaris sekunder dan bronkus segmental ya tersier. Nah, setelah bronkus segmental tersier nanti itu akan ada bronkiolus. Ya, bronkiolus terbagi dua, ada bronkiolus terminalis. Bronkiolus terminalis di situ itu tidak ada terjadi pertukaran gas. Jadi semata-mata hanya penghantaran gas-gas saja. Dan ada bronkiolus respiratoris. Bronkiolus respiratoris terkadang terdapat alveolus di situ, terdapat alveoli di situ. Sehingga bronkiolus respiratoris termasuk juga mengalami pertukaran gas-gas ya. Jadi pertukaran gas terjadi di
bronchiolus respiratoris karena terdapat alveolus di situ, dan yang paling utama terjadi pada alveoli itu sendiri kan. Jadi ada kantong alveolinya atau sakus alveoli, ada alveolinya dan ada ductus alveoli atau ruangan yang atau saluran dalam alveoli. Jadi bronchiolus respiratoris dan alveoli merupakan dua tempat atau dua bagian dari jalan napas kita yang mengalami pertukaran gas-gas. Baik, kita kembali ke sini lagi. Otot pernafasan dibagi menjadi dua. Ada otot inspirasi dan ada otot ekspirasi. Inspirasi merupakan proses yang pasif. Ya. Ini otot-otot inspirasi. Inspirasi merupakan proses aktif, bukan pasif, aktif. Yang pertama, musculus sternocleidomastoideus. Nah, ini melekat pada manubrium sterni, kemudian melekat pada iga ya. Ada juga musculus calenus, kemudian interkostal eksternal, interkostal parasternal, kemudian diafragma. Nah, jadi 1, 2, 3, 4, 5 otot ini merupakan otot inspirasi. Nah, sementara musculus internal, interkostal internal, kemudian musculus eh, eksternal abdominal yang oblik, kemudian musculus transversus abdominus dan rectus abdominis ini masuk ke dalam otot-otot ekspirasi. Inspirasi proses yang aktif, sementara respirasi proses yang pasif. Jadi inspirasi butuh energi ya untuk memasukkan udara ke dalam rongga paru-paru. Sementara setelah inspirasi maka secara pasif akan terjadi proses pengeluaran udara yang diperankan oleh otot-otot ekspirasi. Saya kira itu secara singkat anatomi jalan napas atau anatomi sistem pernapasan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hal-hal yang kurang silakan Anda lengkapi dengan membaca atau menonton video-video yang lainnya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.